Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di seluruh dunia, di hampir 215 negara, kita semua masih dalam suasana keprihatinan menghadapi wabah pandemik COVID-19 ataupun Corona. Tentu setiap negara berbeda-beda penanganannya, dan setiap negara juga memiliki berbagai macam tantangan, kesulitan, sekaligus juga berbagai macam masalah-masalah yang dihadapi sangat berbeda. Tetapi tentu dalam suasana kebatinan yang sama, bahwa sekarang kita menghadapi satu situasi di mana kita dipaksa untuk melakukan stay at home, tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita akan terus melakukan berbagai macam kegiatan ini di rumah? Dalam situasi ini memang ada banyak negara yang masih mampu menghadapi situasi untuk tinggal di rumah, tetapi tidak sedikit yang sekarang terjadi gejolak-gejolak sosial di mana masyarakat sekarang timbul suatu kepanikan dan stres yang sangat-sangat berlebih karena situasi yang memang sangat sulit ini, sehingga menimbulkan satu masalah baru. Seperti baru-baru ini yang kita lihat peristiwa di Amerika Serikat, di mana seorang Afro-Amerika bernama George Floyd berumur 46 tahun dari kota Minneapolis. Dalam satu insiden, dia mendapatkan perlakuan rasisme, di mana masalah ini diyakini sebagai satu peristiwa terjadinya pendoliman terhadap kaum kulit hitam. Amerika yang kita kenal sebagai negara yang memiliki pengalaman berdemokrasi ratusan tahun, ternyata hari-hari ini menghadapi satu situasi di mana mereka gagap di dalam mengelola perselisihan, gagap di dalam mengelola perbedaan, gagap di dalam mengelola apa yang disebut sebagai masalah-masalah sosial. Terlebih pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru-baru ini sempat heboh dengan tweetnya dengan mengatakan, "When the looting starts, the shooting starts." Ketika penjarahan dimulai, maka penembakan pun dimulai. Artinya pendekatan-pendekatan yang bersifat dialogis justru dianggap dikesampingkan. Nah, di sisi yang lain, kalau kita melihat statistik ataupun angka-angka korban-korban yang kita lihat dalam peristiwa COVID-19 masih di Amerika Serikat, ini terjadi angka-angka yang luar biasa mengejutkan. Misalnya jumlah yang meninggal sampai hari ini setidaknya sudah ada 106.000 yang meninggal akibat COVID-19. Kemudian jumlah terdampak penderita positif ada sekitar 1,82 juta penduduk yang terdampak positif COVID-19. Padahal Amerika juga kita kenal sebagai negara yang memiliki teknologi kesehatan yang unggul, tenaga-tenaga medis yang unggul, mereka punya pengalaman yang luar biasa, tetapi juga menghadapi satu situasi yang hari ini juga masih mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan. Maka saya ingin mengajak khususnya kepada masyarakat di Indonesia, bahwa mari kita syukuri negara kita masih dalam keadaan yang aman, damai, tentram, dan mari kita semua ikut menjaganya, menjaga situasi yang tentu harmoni ini, ya. Meski kita dalam keadaan yang sulit, tetapi tentu situasi ini mudah-mudahan menjadi momentum kita untuk saling jaga, saling bantu, saling lindungi, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat ini tidak melahirkan satu masalah baru. Maka saatnya bagi
saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan kecukupan harta dan ekonomi, saatnya untuk berbagi dalam skala apapun berbagi, ya. Dan kita bersyukur, ya, bahwa hampir di seluruh lapis masyarakat di Indonesia ini kita banyak melihat viral di mana berbagai macam kelompok masyarakat ini memberikan bantuan langsung kepada warga dan masyarakat sebagai bagian dari bentuk keprihatinan kita. Maka untuk itu saya mengajak kembali kepada warga dan masyarakat, mari kita syukuri, ya, berbagai macam kesempatan-kesempatan kita untuk terus bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Sekaligus kita akan mengambil hikmah yang tentu ini sebagai modal sosial penting bagi kita, bahwa Allah telah memaksa kita untuk tinggal di rumah dengan peristiwa COVID-19 ini. Tentu ini akan menjadi modal sosial yang penting, di mana kita akan memperbaiki hubungan sosial kita ini dengan dimulai memperbaiki hubungan kita di komunitas yang paling terkecil, yaitu keluarga. Ada banyak kesempatan kita bersama keluarga, ada banyak momentum-momentum penting, quality time kita bersama keluarga. Mudah-mudahan ini akan menjadi hikmah yang baik ke depan. Sekaligus tentu kita juga akan menyongsong, ya, apalagi menurut beberapa penelitian bahwa dikatakan virus COVID-19 ini mungkin tidak akan pernah bisa hilang dari muka bumi ini. Maka jika itu yang terjadi, kesempatan kita adalah kita akan melakukan sesuatu yang disebut sebagai new normal ataupun normal baru, di mana kita akan hidup berdampingan bersama COVID-19. Dalam konteks ini maka tentu akan diperlukan begitu banyak protokol-protokol kesehatan. Misalnya kalau kita akan kembali beribadah di masjid, akan menyelenggarakan sholat Jumat di masjid, sholat fardu lainnya berjamaah di masjid dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Maka tentu kita harapkan nanti akan ada protokol-protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Tentu ini bagian dari upaya kita untuk kita akan hidup normal kembali, tetapi dengan catatan tentu kita akan meminimalisir dari transmission ataupun penyebaran COVID yang mungkin saja terjadi pada setiap kerumunan-kerumunan ataupun perkumpulan-perkumpulan. Begitu juga di sekolah, begitu juga di pasar, begitu juga di tempat kerja, begitu juga di supermarket, di mall, dan di berbagai macam tempat lainnya. Mudah-mudahan setiap peristiwa yang ada ini adalah merupakan hikmah agar kita bisa memetik untuk kemudian senantiasa berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan lulus dari ujian panjang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.